Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak IPA kelas 4 tema 7. Untuk mengawalinya, mari kita baca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan. Apa ya misi kita hari ini? Hebat! Misi kita hari ini adalah mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Gaya apa ya? Nah, kita ulangi lagi yuk. Dalam video pembelajaran sebelumnya, kita bisa menyimak orang yang mendorong meja atau menarik gerobak. Sehingga, apa itu gaya? Nah, pinter. Gaya adalah tarikan atau dorongan anak-anak. Bagaimana pengaruh gaya pada benda? Kita kuatkan lagi yuk. Pengaruh gaya pada benda: 1. Mengubah benda yang diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Contoh, bola yang ditendang. 2. Mengubah bentuk benda. Contohnya, membentuk plastisin. 3. Mengubah arah gaya benda. Contohnya, arah kok pada permainan badminton. Dan yang keempat, mengubah kecepatan benda. Contohnya, mobil yang digas atau diperlambat. Ada berapa jenis gaya ya? Gaya ada beberapa jenis, diantaranya gaya otot, gaya pegas, gaya magnet. Juga gaya listrik, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Karena gaya otot, pegas, dan magnet sudah kita pelajari, hari ini kita akan belajar gaya listrik, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Anak-anak, untuk gaya listrik, kita bisa melakukan percobaan secara mandiri. Caranya, siapkan penggaris plastik, balon, atau sisir plastik. Yang kedua, siapkan serpihan potongan kertas kecil. Yang ketiga caranya adalah gosokkan plastik, balon, atau penggaris yang plastik yang ditiup ke bagian rambut kita yang kering. Lalu dekatkan dengan serpihan kertas kecil. Kira-kira apa yang terjadi? Pinter anak-anak! Kita akan melihat bahwa serpihan kertas kecil ini akan ditarik oleh penggaris plastik. Anak-anak, apa juga yang terjadi jika kita menggosokkan penggaris plastik pada kain sutra, lalu didekatkan pada serpihan kertas kecil? Ya, betul. Serpihan kertas akan tertarik oleh balon atau penggaris atau sisir karena adanya gaya listrik statis pada benda tersebut yang menarik kertas. Jadi gaya listrik apa ya? Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek yang bermuatan yang berada di dalam medan listrik. Contohnya, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering, kain sutra yang digosokkan pada batang kaca. Anak-anak, manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari banyak. Di antaranya adalah digunakan pada generator Van de Graaff, sebuah alat peraga yang didesain untuk menghasilkan listrik statis. Kalau kita memegang alat tersebut, kita mati, rambut akan berdiri karena adanya gaya listrik statis. Benda lain yang menggunakan gaya listrik adalah penggumpal asap, cat semprot, dan mesin fotokopi. Sementara listrik statis pun bisa menimbulkan bahaya buat kita kalau tidak hati-hati, karena akan menimbulkan petir atau percikan api.
Anak-anak, listrik statis dan dinamis itu apa ya? Nah, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap atau diam. Sementara listrik dinamis adalah muatan listrik yang mengalir atau dapat bergerak. Perubahan energi listrik ini sangat diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam penggunaan baterai. Lampu bisa menyala karena ada arus listrik, dan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Bisa diamati pada permukaan atau bungkus baterai. Sementara perubahan bentuk energi listrik juga banyak manfaatnya, di antaranya lampu untuk penerangan, kipas angin agar udara sejuk, setrika untuk merapikan baju, dan kulkas untuk Gaya yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan dengan gaya tarik yang kita berikan. Gaya gesek hanya muncul jika benda diberikan gaya luar untuk menggerakkan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan, di antaranya gesekan pada sepatu olahraga futsal agar tidak terpeleset. 2. Gaya gesek pada roda kendaraan agar mobil atau motor tidak tergelincir. Sementara gaya gesek yang merugikan terjadi pada gesekan pada mesin kendaraan dan gesekan antar udara dengan kendaraan, baik mobil atau pesawat, sehingga menghambat kecepatan dalam. Yang terakhir adalah gaya gravitasi. Anak-anak amati, ada buah apel yang jatuh dari pohonnya. Mengapa apel jatuh ke bawah tidak ke atas ya? Ya, itu karena adanya gaya gravitasi. Lalu, apa ini maksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi kita. Gaya gravitasi akan menyebabkan semua benda yang ada di permukaan bumi tertarik menuju pusat bumi atau ke bawah. Gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda untuk tetap berada di bumi. Jika tidak ada, maka benda akan melayang ke udara atau ke angkasa. Ya, kita sudah selesai menyimak tentang gaya. Lalu, kita coba tantangan hari ini. Perhatikan gambar berikut. Ada 6 gambar yang berisi tentang kegiatan aktivitas yang ada di kehidupan kita. Gambar nomor 1, orang yang menarik ketapel. Yang kedua, serpihan kertas yang tertarik oleh penggaris plastik. Yang ketiga, orang yang terjun payung. Gambar keempat, anak perempuan yang bermain magnet. Gambar yang kelima, ibu yang sedang mendorong meja. Dan gambar keenam, bapak yang sedang mendorong meja. Gambar nomor 5, mendorong lemari ya. Anak-anak, coba tentukan masing-masing gaya dari gambar tersebut. Oke, sudah? Mantap. Ingin tahu jawabannya? Ya, nomor 1 gaya pegas, nomor 2 gaya listrik statis, nomor 3 gaya gravitasi, nomor 4 gaya magnet, nomor 5 gaya gesekan, dan nomor 6 gaya otot. Hebat, anak-anak sudah bisa semua. Oke anak-anak, terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.